Jadi kalau kita belajar tokoh Alkitab, ada yang harus ditiru dan ada yang tidak boleh kita tiru. Nah, saat ini saudara-saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh Natal yang sering terlupakan, yaitu Elisabeth. Ini Elisabeth, saudara-saudara. Kita akan belajar kualitas hidup dari Elisabeth, mutu dari seorang Elisabeth, seorang wanita. Kenapa saya membahas wanita? Karena ini adalah Natal PKW. Banyak wanita-wanita yang hebat-hebat di sini, ya. Tadi waktu kami duduk-duduk di situ, waktu berbaris di sini vokal paduan suara PKW semua pakai baju putih. Waduh, saya bisik-bisik di situ. Coba kalau setiap minggu mereka pakai baju putih, rasanya seperti bercahaya kita punya gereja ini, ya. Tapi jangan bilang nanti Natal pakai baju putih, ya. Saya tidak berharap. Saya berdoa supaya kita menggunakan apa yang menjadi identitas kita, ciri khas kita di dalam bala keselamatan. Ya, jangan nanti waktu momen-momen tertentu baru kita gunakan uniform, nggak ada gunanya. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, doa saya kita gunakan terus baju putih ini sebagai ciri khas kita, identitas kita, bahwa kita adalah warga bala keselamatan, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, siapa Elisabeth? Saya sudah sampaikan di awal tadi, dia adalah istri Imam Sakaria, saudara-saudara. Kualitas hidupnya, saudara-saudara, mengajari kita banyak hal tentang bagaimana mengatasi kekecewaan hidup, bagaimana berdoa dengan benar. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita timba dari diri Elisabeth. Yang pertama, saudara-saudara, kualitas hidup Elisabeth yang pertama adalah penanam nilai dalam keluarga. Saudara, Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Elisabeth, anaknya Imam Sakaria dan Elisabeth. Yohanes Pembaptis diakui sebagai nabi terakhir di dalam Alkitab. Jadi setelah Yohanes tidak ada lagi nabi. Ya, tidak ada lagi nabi. Pertanyaannya saudara begini, Yohanes, dari mana ia bisa memiliki iman yang kuat dan hebat kepada Tuhan? Dari mana Yohanes bisa memiliki iman yang kuat dan hebat kepada Tuhan? Jelas dari adalah Elisabeth ibunya. Kenapa? Karena Elisabeth ini lebih banyak beradaptasi dengan Yohanes. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa ia orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Maria mampu menanamkan nilai baik, nilai positif, nilai iman di dalam keluarganya, sehingga Yohanes bisa dipakai Allah menjadi nabi yang luar biasa. Nabi terakhir kalau di dalam catatan Alkitab, khususnya orang Yahudi. Kalau Alkitab, nabi terakhir itu bukan Yohanes, tapi Yesus. Yesus itu dia gelar nabi, imam, raja, dan juga Tuhan dan guru. Elisabeth mampu menjadi pendidik yang baik, mampu menjadi pengajar yang baik, mampu menjadi ibu yang baik dalam hal kerohanian Yohanes. Ini kualitas hidup Elisabeth yang pertama. Ini dia punya mutu, nilai yang sangat berharga dari pribadi Elisabeth. Khususnya kaum wanita, milikilah kualitas hidup seperti Elisabeth, mampu menanamkan nilai iman yang kuat bagi anak-anaknya, mampu menanamkan nilai yang baik bagi anak-anak kita. Kalau saudara-saudara, anak-anak kita tidak didik dengan nilai yang baik, nilai iman yang tinggi, anak-anak kita, saudara-saudara, bisa menjadi pribadi yang tidak berkualitas atau tidak bermutu.
Seperti Elizabeth, dia mampu menanamkan nilai itu sesuatu harga yang baik yang bisa ditanamkan kepada anaknya Yohanes, sehingga Yohanes mampu melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Jadi tidak ada yang instan, saudara. Jangan berpikir Yohanes karena sudah ditentukan oleh Tuhan secara instan atau secara cepat dia memiliki pengetahuan, tidak. Tapi ada proses dimulai dari keluarga, yaitu Elizabeth. Dia mampu menanamkan nilai yang baik kepada anaknya. Yang berikut, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kualitas hidup Elizabeth? Berani mengakui kekecewaan. Elizabeth, saudara-saudara, kalau kita baca tadi, dia adalah seorang perempuan yang mandu, yang seharusnya tidak memiliki anak. Umur mereka sudah tua. Elizabeth berani mengakui kekecewaannya. Dia orang yang saleh, dia orang yang benar, itu kata Alkitab. Ia tetap mengalami kekecewaan dalam hidupnya berkaitan dengan kemandulannya, saudara. Orang mandul zaman orang Israel itu aib. Orang mandul zaman orang Israel itu buruk. Orang yang mandul zaman orang Israel itu tidak baik. Itu kehinaan. Dan bagi orang Israel itu dikutuk oleh Allah. Bagi orang Israel, Elizabeth kecewa pada keadaan itu. Hebatnya, saudara-saudara, dia berani mengakui kekecewaan itu. Mengakui kekecewaan hidup bukan berarti menyalahkan Tuhan, tidak. Jangan samakan mengakui kekecewaan itu menyalahkan Tuhan, tidak. Berbeda, saudara, menyalahkan Tuhan dengan mengakui kekecewaan. Artinya menerima keadaan bahwa ada yang kurang di dalam hidupnya, ada yang tidak sesuai dengan hidupnya. Mengakui kekecewaan hidup, saudara, artinya apa? Kita harus bisa jujur pada diri kita sendiri. Kita harus bisa jujur pada Tuhan, sehingga doa kita pun bisa jujur di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan sikap yang demikian. Artinya jujur. Tuhan, saya ini orang yang hina. Tuhan, saya ini orang yang terkutuk. Tuhan, saya ini orang yang malu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan melihat bahwa hati yang jujur dari Elizabeth itu mendatangkan sebuah berkat di dalam kehidupannya dan juga di dalam keluarganya. Dalam cerita Alkitab tadi, mereka mendapatkan anak yang bernama Yohanes. Jadi poin yang kedua, kualitas hidupnya adalah berani mengakui kekecewaan. Bukan berarti menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Dia mengakui dengan jujur dirinya bahwa memang dia orang yang tak berdaya, orang yang tidak apa-apa, orang yang terkutuk. Dia katakan, Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini orang miskin. Saya ini orang yang hina dan terkutuk. Sehingga ketika dia berdoa, berbicara kepada Tuhan dengan jujur, dia sampaikan itu, dan Tuhan melihat kejujuran hatinya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita punya kelemahan, jangan tutupi. Jangan tutupi, saudara. Jangan merasa mampu padahal tidak mampu. Ini yang kita pelajari dari berani mengakui kekecewaan. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau memang tidak mampu, katakan tidak mampu. Jangan lihat orang lain bisa, kita juga merasa oh bisa padahal tidak mampu. Berani mengetahui keadaan hidup itu adalah jujur. Jangan memaksa. Waktu diberikan sesuatu kepada kita, kita paksa, kita tidak bisa lakukan, itu bisa menjadi lebih rumit dan bisa berakibat tidak baik, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Kualitas hidup Elizabeth berani mengakui kekecewaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kualitas dari Elizabeth? Kualitas dari Elizabeth yang ketiga adalah dia adalah seorang pendoa. Dia adalah seorang pendoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau imam waktu bertugas di bait Allah seperti Zakaria, ada dua kemungkinan, saudara. Bisa selamat atau tidak, saudara. Kenapa saya katakan Elisabet pendoa? Waktu Zakaria menghadap Tuhan di bait Allah, dia berdoa dengan sungguh, Tuhan selamatkan suamiku, Tuhan jangan ambil suamiku, Tuhan tolong suamiku. Kenapa saya katakan orang yang menghadap Tuhan dua kemungkinan, mati atau selamat? Karena begini, di dalam Alkitab ada imam-imam yang tidak menjaga kesucian hidup. Ada imam-imam yang hidupnya penuh dengan dosa, sehingga waktu menghadap Tuhan, Tuhan tidak terima doanya, dia mati, tidak pulang kepada keluarganya. Ini yang Elisabet rasakan dalam dirinya. Jangan sampai Tuhan ambil suaminya, jangan sampai Tuhan tidak selamatkan suaminya. Maka dia begitu kuat berdoa meminta pemeliharaan. Sebab saat imam bertugas di bait Allah dan masuk ke ruang maha suci, ada kemungkinan ia tidak akan kembali lagi. Kalau hidupnya tidak suci, ia bisa mati di dalam. Ini yang membuat Elisabet sadar. Maka dia menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Karena tugas seorang imam waktu itu resiko. Jadi imam resiko mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau hidupnya tidak benar bisa mati. Maka Elisabet menjadi seorang pendoa yang luar biasa, saudara-saudara. Selalu berdoa secara khusus untuk Zakaria suaminya, agar dalam menjalankan tugasnya selalu ia disertai dan dilindungi Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara-saudara, yang bisa kita petik dari poin ketiga ini, wanita-wanita PKW Korps Galilea, jadilah pendoa bagi suami. Jadilah pendoa bagi keselamatan suamimu. Saat dia bekerja di kantor, saat dia bekerja di luar kota, saat dia bekerja di kebun, atau apapun pekerjaannya, kemana dia pergi, istri-istri jadilah pendoa bagi suaminya. Mohon keselamatan bagi suaminya. Kalau bergumul terhadap suami karena suamiku malas ibadah, Tuhan tolong selamatkan suamiku, sentuh hati suamiku Tuhan. Saya ingin dia beribadah, saya ingin dia dijamah oleh Tuhan. Kualitas hidup Elisabet bukan hanya menjadi pendoa bagi suamimu, tapi bagi anak-anakmu juga. Mereka pergi sekolah, doakan. Mereka pergi kemana, doakan. Apapun keadaan di dalam rumahmu, jadilah wanita pendoa seperti Elisabet. Menjadi wanita pendoa tidak mudah, saudara. Sebab akan bertemu dengan kekecewaan seperti Elisabet. Menjadi wanita pendoa tidak mudah, saudara-saudara. Sebab tanggung jawab berat. Menjadi pemberi nilai bagi keluarga, bagi anak-anak, supaya bertumbuh dewasa punya rohani yang baik. Jadi ibu-ibu kalau anaknya tidak mau sekolah minggu, tidak apa-apa, sudah setengah mati diatur. Jangan, saudara. Jadi pendoa. Ajar anak-anak kita menjadi pribadi yang berkualitas dalam hidupnya. Menjadi anak-anak yang baik